Halo sahabat tani Indonesia, hari ini kita akan mengulas tentang bagaimana pohon lengkeng atau tanaman lengkeng bisa berbuah di dalam pot tanpa menggunakan booster. Nah, banyak teman-teman yang sudah membahas tentang tanaman lengkeng ini, bagaimana cara membuahkannya dengan menggunakan booster. Tapi kali ini kita akan mengulas lengkeng bisa berbuah tanpa menggunakan booster di dalam pot. Perlu kita ketahui bahwa lengkeng ini memiliki banyak jenis. Ada kristalin, ada new kristal, ada banyak macam yang lainnya lagi, tetapi untuk varietas yang kita tanam ini itu di varietas new kristal. Teman-teman, untuk membuahkan lengkeng yang ada di dalam pot ini perlu kita perhatikan unsur-unsur yang diperlukan oleh lengkeng ini ketika tanaman lengkeng ini dibuahkan atau dikeluarkan bunganya tanpa menggunakan potasium. Ini biasa teman-teman yang membuat konten itu menggunakan potasium atau P2O untuk membuahkan lengkengnya. Tapi kali ini kita melihat di dalam potnya ini. Nah, ini ada tanaman porang juga di dalam potnya. Jadi yang kita berikan ini bukan booster, tetapi lebih kepada bagaimana di dalam di dalam pot ini itu tercukupi nutrisinya. Jadi di sini cukup banyak daun-daunan, sisa-sisa ini yang kalau kita lihat ini adalah sisa dari perasan santan kelapa. Jadi ampas santan kelapa ini kita selalu masukkan di dalam pot ini karena ini banyak mengandung nutrisi. Nah, ini juga daun-daun ketika kita melakukan pruning, ini daunnya kita masukkan kembali di dalam potnya agar begitu terurai nanti oleh cacing dan tanaman-tanaman hewan-hewan kecil di dalamnya ini. Ini juga sudah banyak mikroba yang kita injek ke dalam potnya. Semakin banyak jenis mikroba di dalam pot ini, pot tanaman lengkeng ini, maka akan semakin memperkaya nutrisi yang ada di dalam potnya, yang menyebabkan tanaman lengkeng kita bisa cepat mengeluarkan bunga. Nah, ini teman-teman usianya baru 1 tahun lebih lengkeng yang kita budidayakan ini, tapi sudah bisa mengeluarkan mengeluarkan bunga. Kalau kita lihat bahwa batangnya belum terlalu besar, ini memang usianya baru 1 tahun. Jadi 1 tahun ini kita sudah bisa mengeluarkan bunga. Nah, teman-teman, ini juga semua, ini tidak hanya satu ranting saja, tapi hampir di semua rantingnya itu sudah keluar bunga. Kita lihat bahwa semua sudah mengeluarkan bunga dan cukup lebat. Ini kalau kita lihat sangat maksimal sekali pembungaannya, dan mudah-mudahan pada waktu ke depan ini sudah bisa menjadi buah. Ini teman-teman, jadi poinnya adalah untuk membuahkan tanaman lengkeng ini cukup berikan nutrisi yang beragam di dalam potnya, karena kalau kita menggunakan booster itu bisa dua hal yang ditimbulkan. Kalau dosisnya pas bisa mengeluarkan buah, tetapi jika dosisnya ini bisa berlebihan maka bisa saja merusak tanaman lengkeng kita atau bahkan berakibat fatal, lengkeng kita bisa mati seperti itu. Jadi hati-hati juga bagi teman-teman yang menggunakan
booster, begitu dosisnya nanti over, maka pasti akan terjadi yang namanya pengaruh ke tanaman lengkeng kita. Jadi kalau yang kami praktekkan ini cukup dengan bahan-bahan organik, bahan-bahan sisa dapur, terus dimasukkan ke dalam pot agar begitu nanti terurai kecukupan nutrisi tanaman lengkeng ini, itu bisa membuat tanaman lengkeng kita cepat untuk mengeluarkan buah. Nah, kami semuanya menggunakan bahan organik. Semua yang kita berikan ke dalam pot ini semua organik, tidak ada satupun bahan kimia yang kita berikan. Jadi semua nutrisinya adalah nutrisi organik, yang mana pada prinsipnya ketika bahan-bahan organik ini telah diurai oleh bakteri, itu akan memberikan kesuburan yang lumayan bagus kepada tanaman kita. Nah, ini teman-teman penampakan dari tanaman lengkeng kita yang berbuah atau mengeluarkan bunga tanpa menggunakan booster. Terkadang ada tanaman lengkeng teman-teman yang tidak mau berbuah, tidak mau mengeluarkan bunga. Nah, ini kita edukasi ke teman-teman agar lengkeng yang kita budidayakan itu bisa cepat mengeluarkan buah. Nah, itu. Jadi poinnya sekarang adalah bagaimana mencukupi nutrisi yang ada di dalam tanah, sehingga begitu terurai semua nutrisi-nutrisi oleh mikroba, ini akan menyebabkan kecukupan nutrisi sehingga proses pembungaannya tidak terhambat, dan yang tadinya nutrisi itu akan digunakan ke vegetatif berubah menjadi generatif. Ini bunganya masih banyak yang sedang keluar. Jadi kita berharap bahwa dengan berbudidaya organik pun tidak kalah dengan ketika berbudidaya secara sintetik. Nah, mudah-mudahan ini bisa maksimal sampai ke panen, sehingga nikmatnya berbudidaya bisa kita rasakan bersama-sama. Begitu teman-teman, ini pertama di dunia menanam lengkeng usia 1 tahun sudah mengeluarkan bunga tanpa booster, tanpa pupuk sintetik. Ini semua murni organik, murni bahan-bahan sisa dapur yang kita gunakan untuk mempercepat lengkeng ini berbuah dan menghasilkan, sehingga kita semangat untuk terus berbudidaya. Terima kasih teman-teman.